Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Tobat Official dimanapun Anda berada, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lelah, pernahkah sahabat merasa lelah dalam menjalani aktivitas sehari-hari? Lelah setelah bekerja. Setiap lelah yang dialami manusia, semuanya akan dipertanggungjawabkan kelak di akhirat. Sebab ada golongan manusia yang kelelahan karena menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ada pula yang kelelahan karena melakukan perbuatan yang dilarang agama. Ternyata ada 8 rasa lelah yang disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak hanya itu, rupanya rasa lelah itu bisa menjadi pengampun dosa-dosa yang dilakukan seorang hamba. Rasulullah SAW bersabda, setiap musibah yang menimpa mukmin, baik berupa wabah, rasa lelah, penyakit, rasa sedih, sampai kekalutan hati, pasti Allah menjadikannya pengampun dosa-dosanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lalu, apa saja rasa lelah yang disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dan mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyukai rasa lelah tersebut? Tonton video ini hingga akhir dan temukan jawabannya tentunya hanya di channel Tobat Official. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa like, comment, and subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasi untuk mendukung channel ini agar tetap menyampaikan informasi Islam. 1. Lelah dalam berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lelah dalam berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kelelahan yang paling tinggi, karena balasan dari kelelahan ini adalah surga yang luasnya lebih luas dari langit dan bumi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah memberi dari orang-orang mukmin baik diri maupun harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Mereka berperang di jalan Allah sehingga mereka membunuh atau terbunuh sebagai janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil, dan Al-Quran. Dan siapakah yang lebih menepati janjinya selain Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu, dan demikian itulah kemenangan yang agung. Quran Surah At-Taubah ayat 111. Jihad dapat dimaknai sebagai qital atau perang. Jihad juga dapat dimaknai untuk seluruh perbuatan yang memperjuangkan kebaikan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jihad dapat dilakukan sesuai keadaan. Jika keadaan menuntut umat muslim berperang karena mendapat serangan musuh, maka jihad seperti itu wajib. Namun, jika dalam keadaan damai, maka medan jihad sangatlah luas. Selama jihad tersebut untuk mewujudkan kebaikan seperti berdakwah, pendidikan, bekerja mencari nafkah, dan lain-lain. 2. Lelah dalam mengajak kepada kebaikan. Kelelahan selanjutnya yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya adalah lelah dalam mengajak kepada kebaikan, seperti contohnya berdakwah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah dan mengerjakan kebajikan dan berkata, sungguh aku termasuk orang-orang muslim yang berserah diri. Quran Surah Fussilat ayat 33. Terdapat pahala yang diperoleh seseorang saat melakukan dakwah, mengajak kepada ma'ruf dan mencegah dari kemungkaran. Besaran pahalanya pun sama seperti orang yang mengerjakannya. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka dia mendapatkan seperti pahala pelakunya atau orang yang mengerjakannya. Hadis riwayat At-Tirmizi. 3. Lelah dalam beribadah dan beramal soleh. Kelelahan dalam beribadah dan beramal soleh pun merupakan kelelahan yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Karena dengan beribadah dan beramal soleh, maka seorang hamba menjadi lebih dekat kepada Roh-Nya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik. Quran Surah Al-Ankabut ayat 69. 4. Lelah mengandung, melahirkan, menyusui, merawat, dan mendidik anak-anaknya.
Sahabat, pernahkah kita memperhatikan seorang ibu yang sedang mengandung membawa beban berat dalam rahimnya, berkorban nyawa ketika melahirkan, menyusui anaknya walaupun sampai harus begadang semalam suntuk agar anaknya tidak menangis kelaparan, merawat anaknya dengan penuh kasih sayang, dan juga mendidik putra-putrinya agar menjadi insan yang baik dan taat kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya, serta berguna bagi perjuangan umat. Maka tak salahlah jika kelelahan seorang ibu sangatlah dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada aku kembalimu." Quran Surah Luqman ayat 14. 5. Lelah dalam mencari nafkah halal. Setelah kelelahan ibu, sekarang kita berpindah kepada kelelahan ayah dalam mencari nafkah. Mungkin kita sering mendengar keluhan tentang betapa sulitnya mencari uang yang halal. Jangankan yang halal, yang haram saja sangat sulit. Melihat realita tersebut, terlebih lagi pada masa ini di mana fitnah akhir zaman semakin banyak. Maka, jika seseorang mampu mencari nafkah yang halal, maka jelaslah kelelahannya sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Mengenai kelelahan dalam mencari nafkah yang halal, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Apabila sholat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi. Carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung." Quran Surah Al-Jumu'ah ayat 10. 6. Lelah mengurus keluarga. Seorang kepala keluarga yang senantiasa ikhlas dalam mengurus keluarganya, maka kelelahannya disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi jika kelelahan itu adalah dalam rangka mendidik anggota keluarganya untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memelihara dirinya dan keluarganya dari api neraka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan." Quran Surah At-Tahrim ayat 6. 7. Lelah dalam belajar ataupun menuntut ilmu. Sungguh tak ada yang sia-sia dalam menuntut ilmu, terlebih lagi dalam ilmu agama. Dalam menuntut ilmu ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Tidak mungkin bagi seseorang yang telah diberi kitab oleh Allah serta hikmah dan kenabian, kemudian dia berkata kepada manusia, 'Jadilah kamu penyembahku,' bukan penyembah Allah, tetapi dia berkata, 'Jadilah kamu pengabdi-pengabdi Allah, karena kamu mengajarkan kitab dan karena kamu mempelajarinya." Quran Surah Al-Imran ayat 79. 8. Lelah dalam kesusahan, kekurangan, dan sakit. Barang siapa yang sabar dan senantiasa berharap pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya dia akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan senantiasa mendapat petunjuk. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata, 'Innalillahi wa inna ilaihi roji'un.' Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk." Quran Surah Al-Baqarah ayat 157.
Sahabat, itulah 8 rasa lelah yang disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga lelah yang saat ini sahabat hadapi itu semua karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab berbagai aktivitas, kegiatan, dan kesibukan yang kita jalani selalu diniatkan sebagai cara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab, karena kebenaran hanya datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Taubat Official dimanapun Anda berada, al ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Ilmu tanpa pengamalan bagaikan pohon tak berbuah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.